واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ma'mur Klender, akhirna fillah Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, segenap pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, satu hari ini kita berjumpa kembali, mudah-mudahan Sabtu minggu ini hari Ahad kita berjumpa kembali, mudah-mudahan semua jamaah dalam kondisi sehat wal afiat. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita cintai, pewakif Masjid Al-Ma'mur, dan kepada sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Quddam Al-Maqdisi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Jamaah sekalian, kita masih membahas tentang pintu-pintu masuknya iblis ke dalam hati kita, ya.
sampai di halaman 149. Nah, ya. Wa min abwabihi asy-syab'u, itu ya. 1 2 3 4 5 6, baris ke-6. Wa min abwabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. As-sub'u, ya, kenyang, makan yang kekenyangan, makan yang berlebihan. Fa innahu yuqawwi syahwata, sesungguhnya makan yang kekenyangan itu akan menguatkan syahwatnya. Wa yastaghilu ta'ata, dan menyibukkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang habis makan kenyang, bawaannya lemes, pengen tidur dah, akhirnya lupa sama ibadah. Wa minha, dan diantaranya at-tama'u fin nas, dia bersifat tamak, serakah kepada manusia. Fa inna man tama'a fi syakhsin balagha bis-sana'i alaihi bima laisa fihi. Barang siapa yang tamak pada seseorang, ya, kemudian balagha, dia tamak nih sama seseorang, ya, kemudian dia balagha bis-sana'i, dia berlebihan, ya, berlebihan memujinya, ya, berlebihan memuji orang yang ditomain itu, bima laisa fihi, dengan sifat-sifat yang tidak dimilikinya. Jadi bisa juga tomain ini iri, ya. Sesungguhnya orang yang tomak pada seseorang, yang iri pada seseorang, artinya dia pengen orang itu, lalu dia pujinya berlebihan, tapi orang itu dipuji bima laisa fihi, gitu. Dia tidak memiliki sifat-sifat yang itu. Wadahanahu, lalu dia menjilatnya, gitu. Walam ya'murhu bil ma'ruf, dan dia tidak perintahkan melakukan kebaikan. Walam yanhu, dan dia, arti orang yang tamak kepada seseorang itu, tidak melarang orang lain anil mungkar, dari perbuatan kemungkaran. Seperti itu merupakan pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Wa min abwabihi, dan diantara berikutnya adalah al-ajalatu. Ajalah itu terburu-buru, gitu. Melakukan sesuatu ceroboh lah, ya, terburu-buru tanpa perhitungan yang matang. Wa tarkut tasabbut, kurang berhati-hati. Orang kalau sudah terburu-buru akhirnya meninggalkan kehati-hatian, gitu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, al-ajalatu minasyaitan, ya, terburu-buru itu merupakan perbuatan setan. Wa ta'anni, sementara tenang, ya, melakukan sesuatu dengan ketenangan, minallahi ta'ala, itu merupakan datangnya dari Allah Ta'ala. Itu di pojok sana ada ustazah tuh, ya, ustazah ini, ya, marhaban, guru kami masih kecil ngajar Quran. Sekarang yang kita baca ini setiap hurufnya ustazah dapat pahala, ya. Wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintu masuknya setan adalah hubbul mal, cinta kepada harta. Wa mata tamakkana minal qalbi afsadahu, ketika harta itu sudah bercokol, tamakkan, mantap, bercokol di dalam hati manusia, afsadahu, maka harta itu akan merusak hatinya, gitu. Wa hammalahu ala talabil mal min ghairi wajhihi, dan kalau sudah dia di hatinya harta aja, oh ya, gua harus kaya, rumah harus tiga,
bukan bini ya, rumah. Rumah 3, mobil banyak, marhaban. Kalau sudah di hatinya begitu terus, wa hamalahu ala talabil mali. Itu membuatnya untuk selalu mencari harta, ngubur harta min ghairi wajhi, ya, dengan jalan yang tidak halal. Wa akhrajahu ilal bukhli, juga membawanya kepada sifat bakhil. Gitu. Orang kalau sudah hubbul mal, cinta harta, maka dia bakhil. Bapak-bapak bedain, ada bakhil, ada syahih. Kalau bakhil itu pelit. Pelitnya sekedar begini, saya punya harta, punya makanan, ya. Saya kagak pengen yang ada di tangan saya ini jatuh ke tangan Ustaz Khalik misalnya. Itu bakhil. Tapi kalau syahih itu asyaddu minal bakhil. Lebih daripada bakhil. Dia bukan hanya sesuatu yang dia miliki takut pindah ke orang lain, tapi dia juga pengennya apa? Semua orang lain susah semuanya, belangsak semuanya, melarat semua. Yang bahagia, yang kaya, dia doang sendiri. Syahid. Kayak begitu, ya. Makanya itu salah satu yang 3 muhlikat. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i ala qalbihi. Itu 3 faktor. Baik. Famana'a, ya, ini kalau udah cinta dunia, famanal huquqal lazimah, maka dia menolak untuk menunaikan, mengeluarkan hak-hak yang wajib gitu. Jadi saya ulang lagi, di antara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah cinta harta, dan ketika harta itu sudah bercokol di dalam hati kita, afsadahu, maka harta itu akan merusak hati kita. Wa hammalahu ala talabil mal, dan harta itu membuat kita untuk selalu mencari harta min ghairi wajhihi, dengan cara yang tidak halal. Wa akhrajahu ilal bukhli, juga membawa dia kepada sifat bakhil. Wa khaufuhu al-faqr, kemudian juga takut jatuh miskin. Kalau cinta harta takut miskin. Famana'a, maka dia mencegah, artinya menolak, agak pengen mengeluarkan al-huquq al-lazimah gitu, ya, menunaikan hak-hak yang wajib. Harusnya kemudian zakat, dia takut harta kurang, dia takut fakir, dia nggak keluarin, ya. Wa min abwabihi, dan diantara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah hamlu al-awami ala ta'assubi fil madhahibi, membawa orang-orang awam untuk bersikap fanatisme. Apa fanatisme? Terlalu fanatisme. Kalau fanatik buta lah ngikutin kepada mazhab-mazhab, berlebihan, gitu, ya. Dunal amali bi muqtadah, tapi dia tidak mengamalkannya, ya, bi muqtadahu, dengan ketentuan-ketentuan mazhab-mazhab tersebut. Wa min abwabihi aidan, dan di antara pintu-pintu masuknya setan juga hamlul awami ala tafkiri fi zatillah ta'ala, membawa orang-orang awam untuk memikirkan tentang zat Allah. Nah, kita boleh mempelajari tentang sifat asma, boleh, ya, tentang tauhid, ya, bagaimana kita mengenal Allah dengan sifatnya, dengan dengan ciptaannya. Maka Allah ketika ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah, ya, diciptakanlah manusia, diciptakan alam ini. Kita sebenarnya tajalliyatnya Allah, gitu, ya. Kita termasuk mukawin akwan Allah. Kita termasuk akwannya Allah, yang mukawin, Allah yang mengadakan. Ada maujud, ada mujad. Ada yang mengadakan, ada
diadakan. Ya. Baik. Jadi di antara pintu-pintu yang membawa kepada setan, dibawa orang-orang awam untuk berpikir tentang zatillah, ya. Ada ayat tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Zatnya maksudnya mempelajari mata Allah. Mata Allah gimana ya? Bundar apa kayak siapa ya? Nah, nggak boleh itu. Hidung, tangan. Tangannya kira-kira tangannya segede apa ya? Nggak boleh itu. Zatnya, saksinya boleh. Tapi mempelajari sifatnya, asmanya itu. Bagi pada orang-orang yang berpikir, yang ingin dekat sama Allah, boleh. Ya. Wasifatihi dan sifat-sifat ini kan orang awam. Takut salah paham nih. Wa fi umurin dan pada perkara-perkara la tablughuha uquluhum. Nah, dan pada perkara-perkara yang akal ini tidak dapat menjangkaunya, tidak sampai memahaminya. Hatta yushakkika. Nah, ini hatta ada an mudmarah, ada an yang disimpan. Hatta termasuk minan nawasib, huruf-huruf nasab. Hatta an asalnya yushakkikahum, sehingga membuat apa? Keraguan-raguan kepada mereka orang-orang awam fi asliddin, di dalam dasar agama. Berikutnya wamin abwabihi, dan diantara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah su'uzon bil muslimin, berprasangka buruk kepada orang muslim. Nggak boleh ya Pak, ini kita ngaji udah lama, pagi Ramadan, ini bersihin hatinya, nggak boleh su'uzon sama saudara, ya. Apalagi teman semasjid, pokoknya husnuzon aja dah. Betulan suatu saat kok kagak ada Ustaz Sodri nih nggak ngaji, jangan pikir macam-macam. Oh mungkin. Nah itu namanya tasamul khair. Husnuzon aja. Oh mungkin lagi kurang sehat. Oh mungkin lagi ada sesuatu gitu. Ya. Jangan yang jelek-jelek. Man sa'a zununuhu sa'a fi'luhu. Ya, kaidah nih. Barang siapa yang zonnya jelek, maka fi'ilnya juga jelek. Ya, prasangka jelek, maka amalnya juga jelek. Fa inna man hakama ala muslimin bisu'i zannihi, sesungguhnya orang yang hakama, apa hakama itu? Menghukumkan, memvonis katanya, ya, kepada orang muslim bisu'i zan, dengan su'uzon. Jadi kita, wah itu dia tuh pas itu kalau pulang malam dari bar tuh, padahal pulang malam dia dari apa? Majlis selawat, ngaji malam, prasangka buruk aja. Berarti dia ihtaqarahu, ya berarti dia apa? Meremehkan orang yang dizalimi, gitu. Wa atlaqa fihi lisan, dan dia udah melepaskan lisannya, dia udah sebutin, tidak kata yang dia udah ucap gitu. Wa ra'a nafsahu khairan minhu, dan orang yang seuzon ini dia juga apa? Melihat dirinya bahwa dia khairan, lebih baik daripada orang yang disuzonin tadi. Ya, ini ada istilah manidda'a, barang siapa yang mengklaim annahu khairan min ghairihi, bahwa dia lebih baik dari orang lain, fa innahu minal mutakabbirin. Maksudnya orang yang sombong, belagu, ya, congkak. Nah, orang sombong, belagu itu kalau nggak suka tuh al-kibriya'u ridai, kata Allah tuh ya. Kesombonganku adalah pakaianku. Jangan dia pakai kesombongan. Yang pakai faqad qasamtu, aku hajar dia. Ya. Wa innama yatarassahu su'uz zanni bi khabathiz zanni, ya. Dan sesungguhnya innama lil hasr. Dan sesungguhnya su'uzan, berprasangka buruk itu yatarassahu, berembas masuk, ya. Maka kalau ada itu orang mutarassah, calon ini mutarassah, berembas bi khabathiz zanni, ya,
Pada apa? Pada zon, praduga yang khabath, yang jelek. Gitu. Jadi orang ada di hatinya buruk sangka, itu rembasan dari apa? Dugaannya yang jelek. Maka tadi tidak, siapa yang prasangkanya jelek, dalamannya jelek, perbuatannya juga jelek. Li'annal mu'mina yatlubul ma'adhirul mu'min. Nah, ini yang kita jadi. Sesungguhnya orang mukmin itu harus mencari-cari alasan orang mukmin. Ini kan Pak Sarmin rajin ngaji. Oh, besok kagak hadir. Wah, emang dia malas sekarang. Nah, boleh, suzon. Ya, yatlubu ma'adhira, harus bisa memaafkan itu. Ya, dari alasan-alasan dia mungkin lagi pulang kampung gitu, yang baik-baik aja. Itu orang mukmin begitu. Wal munafiqu, di wal munafiqa ya, atau dari al mu'minah. Wal munafiqa yabhathu an uyubihi. Sementara kalau orang munafik dia mencari-cari aib orang lain sebenarnya. Oh, dia ini macam-macam. Wa yanbaghi lil insani ay yataharraza an mawaqifit tuhmi. Dan sepatutnya bagi manusia ayyahtariza, menjaga ya, min mawaqifit tuhmi, dari tempat-tempat apa tuh? Dari tempat-tempat yang dugaan dia itu ini tidak baik. Jadi bapak-bapak misalnya kan bar kurang bagus ya. Kalau bisa mah kita jangan masuk ke situ. Walaupun kita gagal ngapain ya, niatnya pengen zikir di situ, orang tuhumnya tuh tuduhannya udah jelek aja. Wah, itu tahu nggak, Ustadz Khalik malam-malam masuk ke situ tuh, udah jelek aja tuh ya. Nah, kita harus yahtaris, menjaga tuh, dari tempat-tempat yang ya dugaan tidak baik kepada diri kita. Kenapa? Li'alla yasa'a bihzan, agar tidak terjadi berburuk sangka. Begitu. Fahada tarfun min dzikri madakhilis syaitan. Dan ini merupakan ya, wahada tarfun, maksudnya, dan ini merupakan bagian ya min dzikri madakhilis syaitan, merupakan keterangan, bisa juga ya, keterangan singkat dari madakhilis syaitan, apa tadi, masuknya setan ya, pintu-pintu setan. Begini, fahada tarfun, dan ini adalah jadi pemahamannya keterangan aja, zikri keterangan, dan ini adalah keterangan singkat, nah gitu pemahamannya ya, keterangan singkat jalan masuknya setan. Dari semua tuh dari awal sampai di sini. Nah, berikutnya dia pengen bicara tema yang lain, begitu maksudnya. Setelah disebutin semuanya 1, 2, 3, 4, 5, dia mengatakan fahada tarfun min dzikri madakhilis syaitan. Ini adalah keterangan yang singkat ya tentang jalan-jalan masuknya setan ke dalam hati manusia. Nah, pemahaman gitu. Maka dalam dunia terjemah itu nih begini nih, bisa jadi 2 baris tuh. Karena kalau begitu doang kagak sempurna, ditambahin. Ya. Taib. Wa iladu hadhil afati saddul madakhili bi tathhiril qalbi min as-sifatil madhmumati. Nah, bagaimana nih mengobatinya, terapinya? Bagaimana nih? Wa iladu hadhil afat, dan mengobati ya, terapi katalah hadhil afat, penyakit-penyakit ini adalah dengan cara saddul madakhili, menutup pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita dengan cara bitathhiril qalbi, dengan mensucikan hati, membersihkan hati. Bersihin hati bagaimana? Pakai rinso? Enggak. Nabi dulu dibersihin 4 kali, umur 4 tahun, 10 tahun, 40 tahun mau jadi nabi, kemudian 52 tahun mau diangkat Isra Mi'raj. Dari situ dibelah hatinya,
dan dicuci dengan air zam-zam. Kalau kita gimana? Menjala'ul qalbi agar hati kita hidup bersinar dengan tilawatul Quran, banyak berselawat, berzikir, ya. Jelas Nabi mengatakan, man aktsara salata alayya, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, nawwarallahu qalbahu, Allah kasih sinar hatinya. Ya, itu. Besok nih masuk bulan Sya'ban, bulan diturunkannya selawat. Udah gepok dah tuh. Yang tadinya cuma selawatnya cuma 100 200, besok 10.000 gitu. Biar ada bekas di hatinya. Ya, pengaruh selawat yang kita baca. Taib. Jadi terapinya adalah dengan cara menutup jalan-jalan pintu masuknya setan ke dalam hati kita dengan mensucikan hati minas sifatil mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Apa tuh? Iri, dengki, ria, ujub. Nah, ini sifat-sifat jelek nih. Maka nanti ada dalam dunia tasawuf ada takhalli, dalam tasawuf misalnya akhlaki ada takhalli. Kita kosongin dulu sifat-sifat jelek hati kita. Kalau suka beramal kagak ikhlas, hilangin. Sombong, hilangin. Kemudian udah dibuang tahalli, ay tajammal, baru kita hiasi hati kita. Yang tadinya sombong, tawadu, begitu. Ya. Yang tadinya bakhil, pemurah, gitu. Yang ria, ikhlas, ya. Itu namanya dibersihkan dengan akhlak-akhlak yang mulia, dihiasi, ya. Kita buang, kita bersihkan sifat-sifat yang jelek, merasa pintar, merasa hebat, sombong tuh, ganti dah. Wa sayatil kalamu ala hadhihi sifati insyaallah taala mufassalan. Ini asalnya wa sayati al kalamu ala hadhihi sifati mufassalan insyaallah taala. Akan datang nanti pembahasannya tentang sifat-sifat hati, nanti disebutin di berikutnya. Sifat yang bagus, yang mahmudah, sifat yang jelek, madmumah, mufassalan secara terperinci. Begitu. Taib. Berikutnya idza kuli'at minal qalbi usulu hadhihi sifati. Idza kuli'at, qala' itu dilepaskan, ya. Dibersihkan minal qalbi, dari hati. Apa usul, dasar, akar hadhihi sifat-sifat yang jelek-jelek. Nah, jadi idza kuli'at minal qalbi, apabila dibersihkan dari hati akar-akar sifat-sifat yang jelek-jelek. Kenapa kita bisa menangkapnya jelek-jelek? Karena dia di sini sudah pakai ma'rifat hadhihi sifat. Dan sebelum kita bicara tentang akhlak madhumah, nah, jadi ini mu'alif baligh, nggak perlu lagi disebutin hadhihi sifatil madhumah. Kalau kayak begitu berarti mu'alif tingkat logonya masih rendah. Ini sudah tinggi, ya. Baligh. Idza kuli'at minal qalbi usul hadhihi sifat. Apabila dibersihkan dari hati, apanya? Akar-akar sifat-sifat yang tercela, baqiya lisyaitani bil qalbi, ya, khataratun wajtiyazatun min ghairi istiqrar. Maka baqiya, akan tersisa lisyaitan, bagi setan, bil qalbi, di dalam hati, khataratun wajtiyazat. Apa khatarat itu? Sekedar ini sebatas lintasan doang, ya, ngelewatin doang gitu, kagak nyengkrem di hati kita tuh setan. Jadi sebatas melintas, wajtiyazat itu melampaui, ya, melewati, min ghairi istiqrar, tanpa dia bersemayam. Tapi kalau hatinya kalau dibersihin dari kotoran-kotoran, setan demen banget. Kan setan demennya apa? Di tempat-tempat yang jelek-jelek. Hati kita lagi penuh iri, dengki, masuk setan situ kebetulan. Ya, tapi hati kita udah bersih, setan masuk nggak bisa.
lewat doang ya. Nah, sekedar melintas aja, tidak istiqrar, tidak bersemayam di situ. Kita tahu sejak kita lahir Allah ciptakan ini ditaruh di kuping namanya nih batin kuping kanan yang paling dalam ditaruh malaikat di sini. Kalau setan di sebelah kiri. Jadi ya du'wana, dua-duanya terus membujuk-bujuk. Oh, saya begitu. Perang terus. Bapak-bapak di situ ada peperangan. Nah, kita harus kuat itu. Kalau kita kalah, berarti kita lari ke iblis, asfalas, safilin. Kalau bagus ke malaikat naik, nah, gitu. Ya. Ruhanianya berarti bagus tinggi. Baik. Fayamna'uhu min dzalika ya dzikrullahi ta'ala. Maka itu akan mencegahnya daripada apa? Ingat kepada Allah. Wa ammaratal qalbi bittaqwa, dan menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah. Begitu, ya. Wa mathalu syaitani kamathali kalbin ja'in yaqrubu minka. Perumpamaan setan ini bagaikan anjing yang lapar. Coba tuh, bapak-bapak, kucing aja saya melihat kucing udah lapar, kita bawa mau udah nongkrong, apalagi anjing. Ya. Ini setan, saya pernah menerjemah beda-beda, lain penerbitnya. Ada yang SE setan, ada yang penerbit nggak itu SY syaitan, ada yang nggak pakai H, say, 3 macam masalah, ya. Jadi dilihat di setiap terjemahan penerbit masing-masing punya ciri khas dia. Mana sama setan, penulisannya aja yang berbeda. Perumpamaan setan seperti perumpamaan anjing yang lapar, yang dekat kepada Anda, ya. Anjing lapar mendekat Anda. Fa in lam yakun baina yadayka lahmun wa khabzun, jika apa kata? Jika Anda tidak memegang laham daging dan roti, ya, fa innahu yanjaziru ya bi antakullahu ikhsa. Jadi maksudnya gini, anjing dekat kita, kita lagi kagak megang di tangan kita, kagak lagi megang apa? Daging sama roti. Fa innahu yanjaziru, maka anjing itu akan menjauh, ya. Bi antakula, dengan kita hanya mengatakan pada ikhsa, pergi loh, pergi dia. Ya. Ada anjing datang, kita gak pegang apa-apa, ikhsa, pergi dia, ngelayar. Tapi wa in kana baina wa bainaka syai'un min dzalika wa huwa ja'iun, jika Anda megang roti, megang apa tuh, daging, ya, wa huwa ja'iun, dan dia dalam kondisi lagi lapar, anjing kan kalau sudah bau daging, wah ini santapan enak nih, ya. Lam yandafi', nah, dia kagak bakalan lari anka darimu bi mujarradil kalam, hanya sekedar pergi hus nggak bakalan dia. Udah lapar banget, dilihat ada santapan, makan dulu, gitu ya. Ini ilustrasi aja, ya. Fakadzalikal qalbul khaliyu, katanya anquti syaitan, demikian juga hati yang kosong dari makanan-makanan setan. Jadi hati kita bersih, sudah, ya. Yang jaziru anhu bi mujarrad dzikir, akan segera bersih, pergi tuh. Hanya sekedar dengan zikiran. Ya, bapak-bapak, saya sudah mulai kampanye. Hampir di setiap saya ngajar, saya bawa tasbih sekarang. Ini tasbih oleh Habib Abdul Haddad disebutkan tuh, ini perangkat untuk mengingat Allah. Bawa kemana-mana. Oleh tasbih paling kita bacanya teringatnya baca sholawat, istighfar, kalimat tauhid, kan gitu. Enggak mungkin kita bawa tasbih ngomong apa? Yang macam-macam, enggak kan? Tapi kalau di tangan kita HP, apa pikirannya? YouTube, Google, WhatsApp, TikTok, gitu tuh. Ya, apalagi tasbih hikmahnya buat apa? Menentukan adat. Ya, yang bagilah ka wirdun, kata Imam Al-Haddad, Anda harus punya wiridan. Nah,
Nah, yang banyak dengan tasbih. Kalau lupa, pegang perangkat dia, gitu. Ya. Kalau antum punya tongkat aja, menggetok aja. Ya, ini jadikan kita sarana untuk mengenal Allah. Sedikit lagi ya sampai judul bawah nih. Baik. Kemudian fa ammal qalbul ladzi ghalaba 'alail hawa. Ini ghalaba 'ala. Artinya didominasi, dikuasai. Adapun hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, kalau hawa apa muatannya udah jelek ya, hawa nafsu. Fa innahu katanya yarfa'u dzikra ila hawashihi. Nah, hati yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka hati itu bisa apa namanya? Asalkan diangkat, ya, bisa mengangkat zikir, bukan artinya bisa menyisihkan zikir ila hawashihi kepada ketepinya, nah gitu. Fala yatamakkanu adzikru min suwaidaihi, ya, artinya dan zikir tidak bisa bersemayam, tidak mantap tuh, gitu, dari suwaidaihi, relungan hatinya yang paling dalam. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Begitu. Maka zikir kagak bisa masuk tuh itu. Ya. Baik. Pas fayastaqiru syaitanu fi soida. Maka si setan ini dia akan mengisi itu. Relung hati yang udah kotor itu. Gitu ya. Wa idza aratta misdaqa dzalik. Dan apabila Anda ingin bukti-buktinya, bukti-bukti itu, misdaq itu bukti, fata'ammal hadza fi shalatik. Maka renungkanlah hal ini dalam salatmu. Nah, ini dibawa lagi, dianalogikan, coba lagi salat nih. Wandur ila syaitan, lihatlah kepada setan. Kaifa yuhadditsu qalbak. Bagaimana setan itu berbicara kepada hatimu? Tadi kita salat subuh tuh. Enak dengerin pakai baca tuh. Nah, ada yang hatinya khusyuk, ada yang hatinya nerawang. Bang. Terus didiemin aja. Ya, saya segera stop gitu. Kaifa yuhadditsu qalbaka? Bagaimana setan berbicara kepada hatimu fi mithli dzalikal mautin? Ya, di seperti tempat ini, dalam kondisi ini misalnya. Bi dzikri suq misalnya, atau terbayang saya pasar ya. Ke pasar gini-gini kebayang tempat tempe di situ, tempat ikan di situ, macam-macam. Bawang cabai di sini, ya. Kemudian hisabil muamilin, kebayang juga tentang untuk memeriksa orang-orang yang bekerja, tadbiri amri dunia, terbayang juga mengatur urusan dunia. Nah, bapak-bapak kalau seperti itu, berarti bapak-bapak sebetulnya ya munafik itu. Badannya berhadapan dengan Allah, tapi hatinya sama dunia. Ini yang kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani, wailaka 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 wa antal munafiq. Celaka Anda, Anda munafik. Anta taqulu Allahu akbar fi famik. Ada mengatakan Allah Maha besar di mulutmu, walakin hunaka syai'un akhar akbaru minhu fi qalbika. Tetapi ada lagi sesuatu yang lebih besar dari Allah di hatimu. Nah, kayak gitu tuh bapak-bapak harus menangis, dicam hatinya, ya nafsasu, ya Allah, kenapa diri saya jelek banget, lagi berhadapan amamu, ingatnya pasar, ingatnya dapur, ingatnya jemuran, ya malu tuh. Harusnya total ada haibah Allah, ta'azamah Allah, Rahman Rahimnya Allah masuk ke dalam hati kita, gitu. Wa alam, dan ketahuilah annahu qad ufiya an haditsin nafs, ya. Nah, bagaimana hukumnya tadi ini di awal sudah pernah disebutkan. Kita lagi sholat, tahu ada namanya itu ini tutra, fikratun tutra, tahu datang selintasan kayak gitu ya, itu namanya nggak disengaja. Nah, itu gimana hukumnya? Itu sama syariat itu. Syariat Islam masih memaafkannya, gitu. Artinya dia kagak
kagak batal salatnya, tapi kurang sempurna. Hatinya masih belum bersama Allah. Ini di sini disebutin apa hukumnya? Annahu qad ufiya an hadits nafs. Sesungguhnya ya telah dimaafkan tuh. Dari apa? Ini hati kita ngomong sendiri aja segaya. Pernah nggak antum sholat tapi suka cerita sendiri? Pernah ya? Pasti pernah lah. Saya aja itu orang yang tarbiyah merasa oh pernah gitu. Oh, harus di stop langsung. Jangan diterusin, jangan stop. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika ma hamamtu bihi. Ya, dan masuk dalam hal itu juga apa keinginannya, apa yang dia pengen lakukan gitu. Wa man taraka dzalika khaufan minallahi ta'ala. Nah, dan barang siapa yang meninggalkan itu, pas kita sadar langsung tutup ya, khaufan karena takut mimma quli ajli. Karena takut kepada Allah taala, kutibat lahu hasanatun. Maka diberikan kepadanya satu kebaikan. Wa in tarakahu li'aikin, tapi kalau dia diamin aja, li'aikin karena satu alasan, rajauna lahul masamiha. Kita masih berharap kepada Allah agar juga diampuni. Illa ayyakuna azaman. Beda nih. Kecuali udah menjadi azam, tekad bulat. Kalau tekad bulat itu udah mantep, itu dosa itu. Ya. Beda sama yang paham ya? Kalau dia ada kan orang di hatinya udah mantep pengen melakukan kejahatan, maksiat. Ada yang baru gitu doang. Ya. Kalau lagi sholat dia datang. Kalau yang didatang begitu dimaafin masuk. Tapi kalau sudah azam, katanya fa innal azma 'alal khatiyah. Sesungguhnya bertekad bulat kepada sebuah kesalahan termasuk kesalahan. Dosa berarti. Begitu. Apa dalilnya? Nah, ini dikasih istishhadnya penguat. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa ya, bukannya ittaqa, idza iltaqa. Ini namanya mu'tal akhirnya, fi'il mu'tal akhir ya, iltaqa ya. Apabila iltaqa saling berhadapan, al muslimani dua orang muslim, fi'il fa'il berarti ya, bisayfihima dengan pedang keduanya. Jadi dua orang nih, Pak Asep sama namanya siapa sih? Pak Nok. Biar kita kenal ya. Pak Asep pegang pedang, Pak Nok pegang pedang, nanti iltaqa. Sudah berhadapan tuh, masing-masing dengan pedangnya. Fal qatilu wal maqtul finnar. Kata Nabi, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya. Kemudian sahabat ada yang nanya, "Qila wa ma bal maqtul?" Bagaimana kalau orang yang dibunuh ya Rasulullah? Ya, qala, kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia di hatinya juga ada juga niat pengen ngebunuh lawannya. Cuman aja keduluan. Orang bertarung gitu. Masing-masing pengen ngalahin, pengen ngebunuh. Dia kena keduluan aja. Nah, ya, begitu. Diungkapkan lagi, cerita lagi terakhir. Wa kaifa la taqaul mu'akhadatu bil azmi? Bagaimana tidak diberikan sanksi, hukuman mu'akhadah itu sanksi bil azmi dengan tadi tekad bulat tadi, azam, ya. Wal a'malul bin niyah, sementara amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa halil kibru war riya' wal ujub, apakah sifat sombong, riya, ujub ya, illa umurun batinah, bukan merupakan umur-umur masalah batin ya gitu. Ini banyak istifham jatah. Walau anna insanan ra'a ala firasihi ajnabiyatan, seandainya seseorang melihat di atas kasurnya ada wanita asing. Jadi maksudnya antum masuk ke kamar antum, bukan istri antum, orang lain. Ya.
Ada perempuan asing datang. Zannaha, kemudian si suami tadi, orang tadi mengiranya zaujatahu, istrinya. Lam ya'tam biwatiha. Dia tidak dosa dengan biwatiha, dengan menggaulinya. Walau ra'a zaujatahu wa zannaha ajnabiyah, ya. Dan seandainya dia melihat istrinya, wa zannaha, dan dia mengiranya ajnabiyah. Paham enggak, Pak? Ini hukumnya haram nih. Bapak bersetubuh, ya, istri antum khayalin siapa namanya? Ayu Azhari misalnya. Ayu Tinting. Yang suka sesuatu Syahrini. Nah, boleh itu haram. Lihat orang apa namanya? Nih, walau ra'a zaujatah, seandainya dia melihat istrinya, wa zannah ajnabiyah, dan dia mengira itu adalah orang asing, ya, asamun biwatiha, maka dosa dengan menyetubuinya, gitu. Wa kullu hada, dan semua ini muta'alliqun bi aqdil qalbi, berkaitan dengan tekad hatinya, ya. Hatinya sudah berisi dengan niat yang jelek, maka dia termasuk dosa. Begitu kesimpulannya. Faslun fi sabatil qulubi ala khair, wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واغفر يا كريم واغفر إليه اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد